Shalom, selamat pagi kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Sally dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 2, muatan IPS tentang menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia, mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok, menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan menjelaskan cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Macam-macam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Pertanian. Pertanian artinya mengelola suatu lahan atau tanah dengan usaha tanam-menanam. Usaha pertanian banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia sering disebut sebagai negara agraris. Negara agraris berarti negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Wilayah Indonesia cocok untuk bertani karena tanahnya subur dan iklimnya mendukung. Hasil dari pertanian misalnya padi, jagung, sagu, kacang, dan umbi-umbian. Hasil pertanian dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat ataupun sebagai bahan baku industri. Peternakan. Peternakan adalah usaha membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Hewan yang diternakan misalnya ayam, sapi, kambing atau bebek. Hewan dapat dimanfaatkan langsung untuk konsumsi manusia ataupun dimanfaatkan bagian tubuh lainnya. Nah, berdasarkan jenis hewan yang diternakan, usaha peternakan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Peternakan hewan besar merupakan jenis hewan yang bertubuh besar, misalnya sapi, kuda, dan kerbau. Hasil yang dapat diambil dari hewan tersebut adalah daging, susu, kulit, dan tenaga yang digunakan sebagai alat transportasi. Peternakan hewan kecil yaitu hewan yang bertubuh kecil, misalnya kambing, kelinci, atau domba. Hasil yang diambil dari hewan tersebut adalah daging, susu, dan kulitnya. Peternakan unggas adalah semua jenis unggas. Contohnya adalah ayam, bebek, burung puyuh, atau angsa. Hasil yang diambil dari hewan tersebut adalah daging dan telur. Perkebunan. Perkebunan adalah usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Perbedaannya dengan pertanian adalah dalam perkebunan, tanaman ditanam untuk diperdagangkan dalam jumlah yang besar. Misalnya, hasil perkebunan teh di Indonesia dijual sampai ke mancanegara. Hanya sedikit yang dijual ke pedagang lokal. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Oleh karena itu, tanaman pada perkebunan di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut: tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman hanya tumbuh dan dipanen dalam satu musim saja, kurang lebih sekitar 3 bulan. Begitu dipanen, tanaman akan menjadi layu dan harus diganti tanaman yang baru untuk musim berikutnya. Contoh tanaman musiman pada perkebunan adalah tomat, kacang tanah, dan melon. Tanaman tahunan. Tanaman tahunan hidup sepanjang tahun atau lebih. Tanaman tahunan dapat diambil hasilnya beberapa kali sebelum akhirnya menjadi layu dan harus diganti. Tanaman tahunan biasanya berupa tanaman berkayu keras. Contoh tanaman tahunan pada perkebunan adalah karet, kina, kopi, kakao, dan teh. Kehutanan.
Kehutanan adalah upaya untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Kepentingan manusia dapat berarti untuk memberikan keuntungan atau untuk pelestarian alam. Upaya memanfaatkan hutan untuk memberikan keuntungan bagi manusia disebut usaha kehutanan. Tanamannya berupa pohon dan ditanam pada lahan liar atau setengah liar. Contoh dari hasil kehutanan adalah kayu damar, rotan, dan jati. Kayu-kayu ini dapat diolah untuk material bangunan atau menjadi berbagai peralatan yang bermanfaat bagi manusia. Selain memberikan keuntungan bagi manusia, hutan memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan alam. Hutan membantu peresapan air ke dalam tanah, sehingga dapat mencegah banjir. Hutan liar merupakan habitat dari berbagai makhluk hidup. Habitat itu tempat hidup makhluk hidup ya. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya. Salah satu cara adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul dan mencegah terjadinya penebangan liar. Perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dapat dikelompokkan sebagai berikut: perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah dilakukan di daratan melalui media, kolam, empang, atau keramba. Perikanan daratan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar merupakan jenis atau cara membudidayakan ikan yang hidup di air tawar. Pembudidayaannya dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, atau danau. Jenis ikan yang dikembangbiakan di perikanan air tawar seperti ikan nila, gurami, mas, dan juga lele. Perikanan air payau. Perikanan air payau menggunakan sarana air payau. Biasanya, perairan air payau terdapat di tepi pantai yang berbentuk datar atau empang. Jenis hewan yang dikembangbiakan seperti udang dan cumi-cumi. Perikanan laut. Perikanan laut dapat dilakukan dengan menangkap atau membudidayakan hewan-hewan yang ada di laut. Jenis ikan yang ditangkap contohnya kerapu, cakalang, tuna, kakap, dan teri. Perikanan laut dapat dilakukan dengan cara tradisional ataupun modern. Perikanan dengan cara tradisional menggunakan peralatan yang masih sederhana, seperti pancing, jaring, atau pukat. Perikanan dengan cara modern menggunakan kapal yang lebih besar dan dilengkapi teknologi. Misalnya ada sonar dan mesin pengolah ikan. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Berdasarkan bentuknya, barang tambang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam. Barang tambang mineral logam adalah barang tambang yang berbentuk biji dan dapat menghantarkan arus listrik. Mineral logam biasanya sulit dicari dan pengelolaannya cukup sulit dan lama. Contoh mineral logam seperti emas, perak, besi, aluminium, dan timah. Mineral logam dapat diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya, logam dapat dijadikan perhiasan, berbagai macam peralatan rumah tangga, dan juga alat elektronik. Barang tambang non-logam. Barang tambang non-logam adalah barang tambang yang tidak termasuk barang tambang mineral logam ataupun sumber energi, serta tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya ada batu kapur, belerang, pasir, asbes, dan intan. Barang tambang non-logam dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, industri, membuat berbagai peralatan, dan juga perhiasan. Barang tambang sumber energi. Barang tambang yang dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan juga uranium. Perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Kegiatan industri dapat dilakukan secara sederhana di rumah atau secara besar-besaran di pabrik. Industri sederhana di rumah atau industri kecil membutuhkan modal dan tenaga kerja yang lebih sedikit. Sedangkan industri pabrik atau industri besar membutuhkan tenaga kerja dan modal yang lebih besar. Contoh industri besar misalnya usaha pabrik tekstil, besi baja, atau kendaraan. Kegiatan industri seperti pabrik kue dan pabrik kendaraan menghasilkan barang kebutuhan manusia. Barang-barang tersebut dapat dihasilkan dengan cepat dan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, kegiatan industri berkembang dengan cepat saat ini. Perdagangan. Usaha perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari orang lain untuk selanjutnya dijual kembali ke orang lain. Orang yang melakukan usaha perdagangan disebut pedagang. Orang yang tempat pedagang membeli barang dagangannya disebut produsen, yaitu orang atau perusahaan yang membuat atau memproduksi barang. Orang yang membeli barang dari pedagang disebut konsumen atau pembeli. Barang yang banyak diperdagangkan antara lain seperti makanan, pakaian, tanah, rumah, kendaraan, alat elektronik, perabot rumah tangga, ataupun perlengkapan sekolah. Perdagangan dilakukan di warung, toko, pedagang kaki lima, dan pedagang besar. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan perdagangan disebut pasar. Ada pasar tradisional, ada juga pasar modern. Pasar modern contohnya antara lain pasar swalayan dan toko daring atau online shop. Jasa. Jasa adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Wujud jasa tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Jenis-jenis usaha jasa yang ada di masyarakat antara lain: jasa angkutan transportasi dilakukan oleh sopir dan perusahaan angkutan barang atau ekspedisi. Jasa keamanan dilakukan oleh satpam dan pegawai pengawal pribadi. Jasa kesehatan dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, dan psikiater. Jasa pendidikan dilakukan oleh guru, dosen, dan pengajar les. Jasa bisnis dan keuangan dilakukan oleh akuntan serta konsultan pajak dan keuangan. Jasa usaha rumah tangga dilakukan oleh asisten rumah tangga, tukang kebun, dan juga tukang listrik. Jasa perawatan pribadi dilakukan oleh salon, tempat perawatan kecantikan, tempat spa, dan tempat relaksasi. Jasa perumahan dilakukan oleh pemilik hotel dan tempat penginapan, pemberi sewa apartemen, dan pemilik tempat indekos. Jasa rekreasi dan hiburan dilakukan oleh pemberi sewa alat-alat untuk kegiatan hiburan atau tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi. Jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Salah satu kegiatan usaha harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil yang baik juga. Kegiatan usaha yang ada di masyarakat dikelola oleh perseorangan ataupun kelompok. Berikut ini perbedaan antara jenis usaha perseorangan dan kelompok. Usaha perseorangan atau perorangan. Usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang. Pemilik usaha juga merupakan pengelola usaha. Usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya sendiri. Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati.
pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Kekurangan, modal dan kemampuan terbatas. Kreativitas usaha pun terbatas. Resiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Usaha perseorangan biasanya berupa usaha dalam ukuran kecil, seperti laundry, usaha salon, rumah makan, toko kelontong, tukang bakso keliling, ataupun pedagang asongan. Usaha kelompok besar. Usaha kelompok adalah usaha yang dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya, modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang, resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Kekurangannya, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan dibagi dengan pemilik lainnya. Kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antara pemilik modal. Contoh usaha kelompok adalah persekutuan komoditer atau CV, koperasi, dan perseroan terbatas atau PT. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan. Contoh seperti kapas, beras, dan kayu gelondongan. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan, tetapi perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Contohnya seperti benang, tepung beras, dan balok kayu. Barang jadi adalah barang yang sudah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Contohnya seperti nasi, kue basah, dan juga mebel. Kegiatan produksi membutuhkan sumber daya manusia supaya dapat dilakukan. Perlunya ada tenaga manusia untuk melakukan pengolahan bahan mentah ke bahan setengah jadi atau barang jadi. Oleh karena itu, kegiatan produksi mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jika kegiatan produksi dilakukan sebaik mungkin, hasil produksi akan meningkat. Begitu pula pendapatan bagi produsen. Salah satu manfaatnya adalah produsen dan pekerja produksi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, produksi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari tempat produksi atau produsen kepada orang yang memerlukan barang produksi atau disebut juga dengan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah koperasi membeli air mineral dari pabrik, kemudian menyalurkan ke toko atau warung pengecer. Dalam hal ini, koperasi dan pengecer berperan sebagai distributor. Secara umum, distributor dapat dikelompokkan menjadi 3: agen, pedagang besar atau grosir, dan pedagang eceran atau pengecer. Agen yaitu pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Pedagang besar atau grosir yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang lain. Pedagang eceran atau pengecer yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Sama seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dan dijadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
agen, pedagang besar maupun pedagang kecil dapat menghasilkan penghasilan dengan melakukan distribusi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi sebaiknya dilakukan secara merata, sehingga bisa sampai ke daerah-daerah terpencil. Distribusi yang merata ikut membantu mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat bisa menjadi semakin mudah untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Kegiatan konsumsi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan konsumsi, masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat sudah bisa dikatakan sejahtera. Meskipun demikian, dalam melakukan konsumsi kita harus bersikap hemat. Bersikap hemat artinya sebelum melakukan kegiatan konsumsi kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu kebutuhan ataupun manfaatnya. Apabila bukan kebutuhan yang mendesak atau tidak ada manfaat yang penting, sebaiknya tidak perlu dilakukan kegiatan konsumsi. Sebagai contoh, kita tidak akan meminta dibelikan sepatu baru dengan model yang baru apabila sepatu yang lama kita di rumah masih bisa dipakai ke sekolah. Lawan dari kata hemat adalah boros. Boros artinya melakukan konsumsi secara berlebihan tanpa memedulikan manfaat dari barang yang kita konsumsi. Sikap boros akan merugikan masyarakat. Orang yang boros hanya akan mementingkan diri sendiri. Orang boros tidak mau berbagi dengan orang lain. Akibatnya, orang yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya akan semakin tidak sejahtera. Sebaliknya, orang yang sudah sejahtera akan hidup berlebihan. Menghargai usaha orang lain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kita harus menghargai setiap usaha yang dilakukan orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain hanya karena pekerjaannya. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang memiliki manfaat juga bagi orang lain. Nah, berikut ini Ibu akan sebutkan cara-cara kita untuk menghargai usaha yang dilakukan orang lain. Seperti memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usahanya. Memberi upah atau gaji sesuai dengan kesepakatan jumlah dan waktu pembayarannya. Mengakui hasil usaha orang lain, bahkan memberikan dia pujian dan penghargaan apabila usaha yang dia lakukan sangat bagus. Menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya dan melakukan persaingan usaha secara sehat. Nah, anak-anak, tibalah saatnya untuk kalian mengerjakan tugas ya. Tugas yang Ibu berikan hari ini hanya 5 nomor saja. Setelah kalian menjawabnya, kirimkan jawaban kalian ke Ibu Sally ya. Jangan lupa tulis yang rapi, tulis pakai pulpen, dan fotonya yang terang. Sekian materi kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kalian di rumah. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, ingat selalu berdoa. Karena Tuhan akan tetap menyertai kita. Shalom, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.